Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Ya, brother, ini adalah kisah tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Alkisah nih, pada suatu ketika Rasulullah bersama Zaid bin Harisah berangkat menuju ke Taif. Ya, alasan Nabi ke Taif atau pergi bersama Zaid bin Harisah ke Taif adalah karena pasca meninggalnya Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Jadi Rasulullah berangkat menuju kota Taif bersama Zaid bin Harisah untuk mencari bantuan atau untuk menemui saudara-saudara baginda yang ada di sana. Kota Taif ini berada sekitar kurang lebih 60 mil dari kota Mekah. Ya, setibanya di kota Taif nih bersama Zaid bin Harisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama kurang lebih 10-15 hari. Ya, selama itu pula Rasulullah terus berdakwah, menyiarkan ajaran Islam, membawa agama Allah, dan mengajak mereka kepada kebenaran. Ya, setiap hari nih brother, setiap hari ketika berjumpa dengan seseorang, berjumpa orang, selalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, berdakwah kepada mereka. Namun, selama itu pula, Rasulullah selalu ditolak oleh penduduk Taif. Ya, Rasulullah diolok-olok, dihina, ditolak, bahkan dilakukan kekerasan kepada baginda. Ya, Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran, dan dilempari batu hingga berdarah kaki baginda, bro. Ya, kaki Rasulullah SAW sampai berdarah. Zaid bin Harisah selalu melindungi baginda Nabi nih. Namun, Zaid sendiri juga terluka cukup parah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif dan ingin kembali ke Mekah. Ya, ternyata brother, penduduk kota Taif ini sudah dihasut oleh Abu Jahal. Jadi penduduk Taif ini, karena memang Rasulullah membawa ajaran yang benar dan bagi mereka ini ajaran yang baru, ditambah lagi dengan hasutan Abu Jahal, mereka semakin menolak Nabi. Ya, sampai mereka melakukan kekerasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempari batu hingga membuat beliau berdarah. Ya, brother, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif bersama Zaid bin Harisah dan hendak kembali ke Mekah, maka Rasulullah kemudian beristirahat di perkebunan anggur miliknya anak Rabi'ah, yaitu Utbah dan Sabi'ah. Ya, Rasulullah pun akhirnya beristirahat sejenak di perkebunan anggur tersebut bersama Zaid bin Harisah. Rasulullah duduk di bawah pohon anggur tersebut untuk menghilangkan rasa lelah dan tubuh yang sudah penuh dengan luka akibat lemparan batu. Ya, anaknya Rabi'ah tadi, Utbah dan Sabi'ah tadi memperhatikan Rasulullah. Ya, di situ Rasulullah berdoa kepada Allah, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi Rasulullah nggak pernah meminta kepada Allah untuk diberikan bala kepada penduduk Taif atau kepada masyarakat penduduk yang beliau dakwahi. Dan kemudian anaknya Rabi'ah tadi, yaitu Utbah dan Sabi'ah, melihat Rasulullah yang sudah kelelahan dan berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka, mereka memerintahkan Adas, yaitu hamba sahayanya mereka, yaitu seorang budak Nasrani, untuk mengambil anggur dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba sahaya tersebut, budak tersebut, yaitu Adas pun mengambil anggur tersebut dan memberikan kepada baginda Rasul, dan ia memperhatikan ketika Rasulullah mengambil anggur tersebut dan memakannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas ini heran. Ia baru pertama kali melihat dan mendengar hal seperti itu. Kemudian Adas pun memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa ia adalah seorang nabi, dan Rasulullah pun mendakwahi si Adas tadi, yaitu budak tadi, agar bisa memeluk agama Islam. Dan Adas pun akhirnya memeluk agama Islam. Ya, Adas pun kemudian mengucapkan syahadat di depan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian brother, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harisah selesai beristirahat dari kebun kurma tadi dan hendak kembali ke Mekah, tiba-tiba Jibril turun nih. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Ya, Jibril mengatakan kepada Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah
bahwa Allah telah memerintahkan malaikat ini untuk menuruti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril aja nggak sanggup bro melihat Rasulullah disakiti, dilempari batu hingga berdarah. Oleh karenanya Allah menurunkan perintah kepada malaikat untuk menuruti perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian malaikat penjaga gunung ini menawarkan bantuan kepada baginda Nabi untuk meratakan Al-Akhsyabain, yaitu dua gunung yang berada di dekat kota Mekah, yaitu gunung Abu Qubais dan Qaiqaan. Ya, intinya brother, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tawaran dari malaikat untuk menghancurkan penduduk kota Taif ini dengan menghempaskan dua gunung tadi hingga mereka rata. Ya, kalau dua gunung tadi dihempaskan kepada penduduk Taif, ya wassalam lah, habis mereka. Udah nggak ada tersisa sedikit pun, macam semut diinjak. Tapi apa kata baginda Nabi? Lah, jangan. Mereka tidak tahu, kata baginda Nabi. Masya Allah, sungguh mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau disakiti, dilempari batu hingga berdarah, tapi beliau masih mengatakan, tidak, jangan sakiti mereka, mereka nggak tahu. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa bahwa kelak dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Ya, itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua. Inilah akhlak karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disakiti, beliau nggak pernah meminta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada penduduk kota atau masyarakat yang beliau dakwahi. Ya, ini adalah akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi sunnah dari baginda Nabi dan nomor satu yang harus kita ikuti dan teladani. Ya, jadi begitulah brother, kisah tentang bagaimana akhlaknya Nabi dan bagaimana sikapnya Nabi kepada orang yang telah menyakitinya, kepada orang yang telah membuat Nabi berdarah. Bahkan malaikat aja menawarkan bantuan ingin menghancurkan orang tersebut. Jadi kita nih, kalau ada yang menghina baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak marah, patut dipertanyakan nih keislaman kita atau kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika antum memiliki informasi lain nih brother untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.